Selamat pagi pemirsa, selamat tahun baru 2023. Selamat pagi Fajar, selamat tahun baru. Ya pagi Prisa, tentunya pemirsa juga ya, ini kita sudah ada di Januari 2023 begitu ya. Ini kita harapkan menjadi hari yang positif untuk membuka di tahun ini Prisa. Betul sekali, kali ini Anda menyaksikan spesial program peresmian pembukaan perdagangan di tahun 2023 bersama saya Prisa Sambodatu. Dan saya Fajar Loyong, langsung saja kita ikuti selengkapnya. Ya pemirsa, meski diwarnai dengan fluktuasi dan juga pelemahan bursa secara global, kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan yang positif. Bahkan tercatat tertinggi kedua di ASEAN. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2022 berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif. Meski diwarnai dengan fluktuasi pasar dan pelemahan bursa secara global. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Jayadi mengatakan, hingga tanggal 28 Desember 2022 laju inflasi tumbuh 4,09% secara year to date dengan mencapai level 6.850 poin. Kinerja IHSG merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Singapura. Indeks harga saham gabungan berada di posisi 6.850,52 koin atau secara year to date tumbuh sebesar 4,09%. Ya. Hari ini juga kita lihat posisi 6.856. Kinerja ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Singapura. Ya. Jika dibandingkan dengan seluruh kinerja bursa ASEAN, ya. OJK menambahkan indeks harga saham gabungan bahkan sempat menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 7.318 pada tanggal 13 September 2022. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar juga sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar 9.600 triliun rupiah pada tanggal 27 Desember 2022. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya tentunya kinerja IHSG di sepanjang tahun 2022 cukup membanggakan begitu ya dengan pertumbuhan lebih dari 4% dan juga sejumlah capaian positif dari indeks harga saham gabungan dan juga pasar modal Indonesia, Prisa. Betul sekali Fajar, dan kita akan mengetahui ya seperti apa sih proyeksi di tahun 2023 ini yang akan disampaikan oleh sejumlah analis berikut ini. Jadi memang kalau saya akui meskipun para pelaku pasar maupun juga para pelaku investor dihadapkan dengan adanya krisis energi maupun juga krisis pangan serta supply chain disruption serta geopolitical tensions yang berkepanjangan ya, yang tentunya ini juga berasal dari Eastern Europe Theater, tentunya juga hal tersebut tidak mempengaruhi bahkan menggoyahkan posisi perekonomian Indonesia so far ya. Dalam jangka waktu pendek kita perkirakan permintaan nikel itu akan membaik seiring dengan perbaikan sektor properti dan juga kenaikan manufaktur baja di Cina. Dan untuk jangka panjang kita lihat permintaan akan nikel akan dapat tumbuh dari permintaan untuk batu baterai. Begitu juga dengan sektor turunan nanti seperti shipping, terutama truck and boat, itu kita lihat permintaannya akan meningkat dan tarifnya bisa naik karena supply yang terbatas. Untuk sektor konsumsi kita lihat mulai akan pulih di semester kedua 2023. Kita lihat bahwa daya beli masyarakat akan membaik di semester kedua seiring dengan penurunannya dampak inflasi dan juga ada faktor efek positif dari dimulainya tahun pemilu, di mana biasanya daya beli masyarakat meningkat di tahun-tahun pemilu. IHSG tahun 2023 kami prediksi akan membuat new high baru mencapai level Rp8.000. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia kami prediksi akan mencapai angka 4,8% sampai 5%. Untuk saham stok likuiditas kami ada BBCA, itu Bank BCA kami prediksi untuk tahun 2023 bisa mencapai harga wajar sekitar Rp11.000. Untuk BRI-nya bisa mencapai level Rp6.000.
Untuk Bank Mandiri bisa mencapai level Rp11.000, untuk BBNI atau Bank BNI Partner mencapai angka Rp11.000, untuk Astra Internasional bisa mencapai level Rp8.000, untuk Telkom kami prediksi bisa mencapai antara area Rp6.000 seperti itu. Jadi meskipun di tahun 2022 ditutup dengan sideways, kita tetap bersyukur karena masih dapat rezeki dari saham. Dan kemudian di tahun 2023 tantangannya adalah suku bunga masih naik, tapi kita melihat bahwa perekonomian juga masih akan bertumbuh meskipun melambat. Nggak usah takut resesi di tahun 2023 karena apa yang diprediksi belum tentu kejadian. Oke, katanya apa yang diproyeksi belum tentu kejadian, proyeksi yang buruk tentunya ya, kata dia belum tentu kejadian, kata Bu Ellen. Tapi memang diharapkan ini bisa kembali berlanjut begitu ya, meskipun dengan segala tantangan yang ada ya Prisa untuk IHSG di tahun 2023. Positif ya, terus berlanjut. Hal yang positif tentunya, dan juga tentunya keinginan untuk investor dari pasar modal Indonesia untuk terus menanamkan dananya atau mencari cuan di pasar modal Indonesia. Oke, kita review kembali ya penutupan IHSG di sepanjang tahun 2022. Berikut dapat Anda saksikan di layar ini kinerja yang nomor 2 tertinggi se-ASEAN. Nah, kita lihat perjalanannya pemirsa ya. Ya, dari indeks harga saham gabungan penutupan di Jumat ya turun 0,14%. Kamu melihat Fajar kemungkinan akan dibuka positif nggak pagi hari ini? Seharusnya keinginan saya sih dibukanya positif begitu Prisa ya, seiring dengan harapan pelaku pasar dan juga investor untuk hari pertama perdagangan di tahun 2023. Oke, kita tunggu nanti ya pukul 9 oleh Presiden Joko Widodo. Kita lihat pemirsa top gainers year to date. Ya, top gainers di tahun 2022 begitu ya, bisa kita katakan beberapa emiten, di antaranya seperti yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, ada Adaro Minerals yang menjadi salah satu top gainers di tahun 2022. Paling gainers bahkan Fajar ya, naik 1.695%. Kemudian disusul Rukun Raharja naik 474%. Golden Eagle Energi Tbk naik 221%. Asrindo Nusantara Infrastruktur atau BP naik 216%. Dan selanjutnya top losers, kita lihat bersama pemirsa, ada sama apa saja. Ada PT Bank Raya Indonesia Tbk, kode sahamnya Agro, ini minus 77,8%. Bank Jago Tbk atau Arto, minus 76,7%. Solusi Sinergi Digital atau Search atau WiFi begitu ya, minus 76%. Dan juga Bank Neo Commerce Tbk, BBYB, minus 70,7%. Oke, untuk membahas lebih lanjut kira-kira saham-saham apa yang bisa memberikan cuan tentunya di tahun 2023 sudah hadir bersama kami di studio bersama dengan Mbak Sabrina Raisa, Head of Online Trading PT Ciptadana Sekuritas Asia. Selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat pagi Mbak Prisa. Halo. Terima kasih untuk kehadirannya Mbak Sabrina ya. Semoga ke depan kita bisa selalu di studio ya, awal-awal yang baru. Bagaimana memandang peluang di tahun 2023 ini untuk tentunya pasar modal? Oke, kalau misalnya aku sendiri ngelihat di kondisi 2022 ya, mungkin banyak banget orang juga yang melihat kondisi di 2022 ini, saham ini juga lumayan agak nggak mudah juga untuk dilalui gitu ya. Ada yang bilang bahkan menjadi tahun nightmare juga gitu, karena IHSG kita di Desember 2022 juga bahkan ditutup di zona merah gitu ya. Sepanjang 20 tahun yang kita ketahui juga IHSG umumnya di Desember itu probability-nya tuh lebih cenderung ditutup di zona positif gitu. Dan kita lihat juga flashback di tahun 2022 banyak hal yang terjadi juga gitu, seperti ya collapse-nya di kripto dan juga beberapa instrumen lainnya gitu yang kita lihat juga ini menjadi satu hal yang jadi consideration juga oleh investor gitu. Dan kalau di 2023 kami cukup optimis ya melihat kondisi market yang meski mungkin agak juga nggak mudah juga untuk dilalui karena masih banyak hal yang ketidakpastian, dan juga kita tahu juga 2024 ini merupakan tahun pemilu ya, yang memungkinkan mungkin akan kelihatan refleksinya di Q3 2023 gitu, yang dimana mungkin tadi juga sempat di-mention juga bahwa mungkin daya beli masyarakat akan meningkat, dan juga China reopening dari global juga mungkin akan jadi sentimen juga nih untuk kondisi global kita. Dan di sisi lain juga kondisi kenaikan suku bunga yang masih juga menjadi consideration dari investor, rasanya juga ini akan menjadi main topic juga ya di tahun 2023 ini. Oke, banyak sekali begitu ya yang perlu kita perhatikan atau waspadai atau antisipasi tantangan-tantangan di tahun 2023. Tapi nanti kita gali lebih dalam lagi ya Mbak Sabrina, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam spesial program pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2022 di IDX Market Opening.
Ya, Anda masih menyaksikan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Ya udah move on sekarang ya. Sudah move on. 2023 dan kita akan langsung menyaksikan seperti apa persiapan peresmian pembukaan perdagangan 2023. Sudah ada rekan David Sanoval dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Silakan David. Terima kasih Fajar dan Prisa, dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Menhol Bursa Efek Indonesia, merupakan lokasi kegiatan pembukaan perdagangan di 2023 yang akan berlangsung beberapa menit ke depan. Persiapan terus dilakukan oleh panitia pelaksana pada pagi hari ini dan gladi resik juga terus dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan pembukaan perdagangan di 2023 ini, dan tamu undangan sudah mulai berdatangan satu persatu, dan saat ini para tamu dan juga panitia ini masih menunggu kedatangan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang rencananya akan membuka perdagangan di pembukaan 2023 ini. Ya, beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada pagi hari ini saya akan coba sampaikan, di mana pembukaan nanti akan dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian diikuti juga oleh pembukaan oleh MC, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh laporan Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar. Kemudian juga dilakukan nanti penayangan video kaleidoskop Pasar Modal Indonesia 2022. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sambutan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dan kegiatan pembukaan perdagangan di pagi hari ini akan dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat peresmian pembukaan perdagangan tahun 2023. Dan selanjutnya setelah kegiatan ini juga akan dilanjutkan pidato arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, pemirsa. Dan ada kondisi yang berbeda juga pada pembukaan perdagangan di 2023 ini. Nanti juga Bapak Presiden Joko Widodo akan melakukan diskusi atau kegiatan dialog bersama dengan perwakilan dari para pelaku pasar yang juga sudah turut hadir pada pagi hari ini di Menhol Bursa Efek Indonesia. Kemudian diakhiri dengan pembacaan doa, dan tepat pada pukul 10 nanti kegiatan pembukaan perdagangan di 2023 akan segera berakhir, pemirsa, dan akan ditutup dan menandai kegiatan perdagangan di 2023 sudah kembali dimulai. Ya, menarik juga pemirsa kalau kita perhatikan kegiatan perdagangan di sepanjang 2022 ini juga menarik untuk diperhatikan, karena di sepanjang 2022 di penutupan sesi kedua pada perdagangan Jumat, indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.800-an. Memang tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar yang mengharapkan rally terjadi di penghujung tahun ini, namun kondisi ini cukup berbeda, di mana di sepanjang Desember 2022 indeks harga saham gabungan justru mengalami pelemahan, dan ini juga mencatatkan rekor di sepanjang Desember 2022. Sepanjang 2 dekade terakhir indeks harga saham gabungan lebih cenderung negatif, pemirsa. Ya, di sepanjang 2022 indeks harga saham gabungan mengalami pertumbuhan di atas 4%, di mana posisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh di 10%. Meski demikian, indeks harga saham gabungan di tengah tekanan yang terjadi, terutama dari sisi sentimen global, indeks harga saham gabungan tetap membukukan kinerja yang cukup ciamik karena mampu membukukan kinerja atau mencatatkan level tertingginya di sepanjang 2022, di mana level ini bisa diperhatikan di 7.300-an yang sempat disentuh dan merupakan level tertinggi di sepanjang masa. Ya, dari perkembangan terbaru pemirsa kami juga akan sampaikan, dan tampaknya Bapak Presiden Joko Widodo akan segera memasuki Menhol Bursa Efek Indonesia, dan para panitia dan pelaksana saat ini juga sedang bersiap-siap. Ya, sambil menunggu, saya juga akan sampaikan kinerja ciamik dari indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 didukung juga oleh beberapa sektor, diantaranya adalah pergerakan saham beberapa perbankan big cap yang mencatatkan level tertinggi di sepanjang masa ini. Ya, meskipun di tengah kenaikan suku bunga tinggi, kinerja perbankan tetap berprogres cukup baik dengan melakukan berbagai strategi sehingga kinerja sampai sejauh ini. Ya. Dan pemirsa, saat ini kegiatan perdagangan atau pembukaan perdagangan di 2023 akan segera dimulai, pemirsa.
Dan tepat di belakang saya ini kegiatan perdagangan. Sebentar lagi Bapak Presiden Joko Widodo akan memasuki main hall Bursa Efek Indonesia. Ya, sambil menunggu, selain dari perbankan pika pemeriksa saham-saham di sektor energi di sepanjang 2022, ini juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, di mana kenaikan harga komoditas ini memberikan kinerja yang cukup cemerlang bagi beberapa emiten yang ada di sektor komoditas, terutama dari pertambangan batu bara. Bahkan dari beberapa emiten ini juga membagikan dividen interim yang cukup besar di 2002, dan ini juga menjadi magnet tersendiri. Ya, kalau kita berbincang secara sentimen, di mana beberapa sentimen yang sangat mengaruh pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang 2022 lebih didominasi oleh sentimen global pemirsa. Dari perang Rusia dan Ukraina yang sudah mulai bergulir sejak 24 Februari 2022, diikuti oleh kenaikan suku bunga The Fed, dan selanjutnya adalah perkembangan COVID-19 di China dengan kebijakan zero COVID-nya. Memang awal dari segala kemungkinan, ya, di perang Rusia Ukraina ini juga memberikan gambaran, memberikan efek kenaikan harga komoditas dan juga inflasi yang cukup tinggi. Ya, pemirsa, saat ini para panitia pelaksana dan para tamu undangan juga masih menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo yang jadwalkan sebentar lagi akan memasuki main hall Bursa Efek Indonesia. Ya, demikian laporan untuk sementara kegiatan pembukaan perdagangan di 2023. Saya kembalikan ke studio kepada Fajar dan Prisa. Ya, terima kasih David atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana kemudian prospek di tahun 2023, kita lihat terlebih dahulu sejumlah agenda ekonomi di hari ini. Dapat Anda saksikan di layar pemirsa saya beberapa agenda yang patut Anda cermati. Di mana rata-rata nih Fajar, bursa Asia dan juga Amerika Serikat masih libur tampaknya ya. Kita lihat dari Amerika Serikat libur tahun baru, kemudian Inggris juga masih libur tahun baru, Singapura juga libur, Jepang, Hong Kong, China, Malaysia juga masih libur. Sementara dari dalam negeri ada data yang penting, adalah data inflasi akan rilis tentunya pada hari ini. Ya, berarti ini Bursa Efek Indonesia, pasar modal sangat semangat sekali ya, sudah dibuka di hari ini di saat bursa lainnya masih libur. Iya dong, harus curi star Fajar, makanya kedua terbesar se-ASEAN meskipun agak-agak flat gitu ya. Mbak Raisa, bagaimana mencermati peluang dari indeks harga saham gabungan di tengah optimisme yang ada, kemudian rencana rilis data inflasi hari ini gitu ya. Kira-kira target yang akan diuji coba kalau misalnya Santa Claus rally nggak terjadi, window dressing nggak terjadi, mungkin January effect bisa menjadi harapan? Ya, harusnya untuk January effect kita lihat probability-nya cukup besar. Kenapa? Karena di Desember yang harusnya agak mengalami kenaikan lebih signifikan, karena kalau kita lihat di bulan Juli sampai Agustus, sebetulnya IHSG kita lumayan cukup bagus gitu, karena kondisinya itu merefleksikan dari kinerja emiten di Q2, which is yang banyak juga yang profitability-nya ini sesuai dengan ekspektasi gitu. Namun kemudian di bulan November, Desember, ternyata IHSG justru kecenderungannya mengalami penurunan. Jadi Januari ini sebenarnya dengan data inflasi yang akan rilis, khususnya hari ini, dan juga bursa Asia dan juga yang lainnya juga sementara sedang libur, harusnya sih ada potensi IHSG kecenderungannya positif gitu. Ditambah lagi nanti kalau data inflasi ternyata cenderung bagus, dan sebenarnya juga nggak cuma di Indonesia, tapi di US juga nanti ada juga data inflasi yang akan dirilis, di mana ini juga akan menjadi acuan untuk mereka apakah The Fed ini akan secara agresif atau tidak menaikkan suku bunga gitu. Dan kecenderungannya yang patut di-appreciate juga bahwa The Fed sendiri walaupun sepanjang 2022 lebih agresif untuk menaikkan suku bunga, di 2023 ini ada cenderungan jauh lebih positif bahwa mungkin akan sedikit mengalami penurunan untuk agresivitas dalam menaikkan suku bunga gitu. Oke, tapi baru kita awali di hari ini Mbak Sabrina, apakah kemudian bisa kita bidik atau sudah ada target tersendiri tidak untuk indeks harga saham gabungan? Hari ini kita lihat dengan kondisi IHSG Jumat kemarin ditutup di level 6850, nampaknya IHSG akan terkonsolidasi di kisaran level 68, support dengan resisten kemungkinan di level 6950, seperti itu. Karena kita juga masih memperhatikan nih mungkin investor-investor lain, kita sendiri di sekitar kita yang mungkin masih liburan gitu ya. Kita aja nih yang mungkin yang jauh lebih semangat gitu udah masuk ke bursa gitu ya. Tapi di samping itu juga banyak investor juga yang cenderung masih libur gitu ya. Oke, katanya nih Mbak Raisa itu sampai cancel libur demi datang ke IDX Channel. Betul sekali. Oke, tadi kan kita lihat ya beberapa analis sudah menyampaikan proyeksinya untuk tahun 2023. Ada yang bilang nikel kayaknya masih oke, energi itu masih oke gitu, consumer karena tahun politik. Kalau dari Mbak Sabrina Raisa sendiri, lebih merekomendasikan apa nih untuk sektor? Ya, untuk sektor ya, sebenarnya di 2022 kalau kita flashback juga kan tahunnya tahun komoditi gitu ya.
Tapi kita lihat 2023 ini nampaknya komoditi ini kan lebih di-boost karena adanya perang dari Rusia dan Ukraina. Nampaknya kalau di tahun 2023 kita kan berharap semoga tension dari geopolitik ini agak menurun gitu ya. Which is kemungkinan komoditi mungkin nggak sekencang di 2022. Karena 2022 sendiri harga coal kita tahu juga all time high dan mungkin 2023 ini akan tidak sekencang tahun kemarin gitu ya. Jadi mungkin 2023 ini temanya ya lebih ke back to fundamental gitu karena tahun 2021 juga lumayan banyak yang hype teknologi sektor, terus juga komoditi. Nampaknya 2023 ini agak sedikit beralih lah ya ke sektor-sektor yang memang punya fundamental yang cukup kuat gitu. Seperti ya tadi disampaikan banking gitu dan juga mungkin consumer yang which is consumer ini udah lumayan lama juga nggak begitu banyak bergerak gitu ya. Nampaknya dengan nanti menghadapi tahun pemilu di 2024 harusnya consumer akan terkena imbas positif seperti itu. Oh, udah ada diversifikasi di 2023 menurut Mbak Sabrina Raisa. Tapi kalau dua sektor tadi, Mbak Sabrina, ada yang menarik untuk diperhatikan mungkin oleh pemirsa? Untuk Emitennya. Emitennya. Untuk banking sih aku masih suka dari BCA ya. BCA dan juga kalau untuk consumer mungkin bisa diperhatiin seperti ICBP, Mayora. Nampaknya itu juga menjadi salah satu pilihan juga bagi investor. Seperti itu. Oke, semakin menarik nih Fajar. Ya. Kita akan bahas lebih jauh nanti juga kita akan langsung bergabung bersama dengan Bursa Efek nanti ya. Menyaksikan peresmian pembukaan perdagangan tahun 2023 bersama dengan Presiden Joko Widodo. Tapi usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Ya, masih kembali bersama kami jelang peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita pagi hari ini bersama dengan Sabrina Raisa, Head of Online Trading PT Cipta Dana Sekuritas Asia. Mbak Sabrina, tadi ada satu pertanyaan yang masih menggantung begitu ya. Emitennya sebetulnya sudah dijawab, tapi mungkin bisa kita gali lebih dalam dari emiten perbankan. Tadi Mbak Sabrina nyebut BCA nih kalau nggak salah. Itu apa yang bisa kita lihat dari BCA di tahun 2023 ini? Ya untuk BCA ini sebenarnya jadi salah satu saham yang mungkin ibaratnya kita tutup mata aja nggak usah khawatir gitu. Kalau aku lebih senang gitu karena mungkin ini jadi salah satu pilihan investasi ya, lebih ke investasi sih bukan ke trading ataupun scalping gitu. Karena BCA sendiri kita ketahui juga dengan rasio NPL mereka yang bisa terjaga dengan baik bahkan dari tahun ke tahun dan juga kenaikan dari harga sahamnya juga kemarin memang kalau kita lihat dari awal tahun sampai penutupan ini juga lumayan menjadi kontribusi untuk IHSG gitu. Sebenarnya nggak cuma BCA sih, untuk Bank BRI, Bank Mandiri juga lumayan mencatatkan kinerja yang luar biasa untuk harga sahamnya seperti itu. Tapi saya lihat untuk BCA sendiri dengan nanti kondisi PPKM juga udah lumayan dilonggarkan dari Pak Jokowi dan lain sebagainya, nampaknya juga nanti untuk aliran kredit dan lain sebagainya juga harusnya akan berdampak positif untuk sektor banking gitu. Dan salah satunya ya BCA seperti itu. Oke, jadi banking ini masih yang menjadi sektor utama pilihan dari Cipta Dana Sekuritas Asia. Ya, betul. Oke, BCA strateginya seperti apa kalau memang kita mau masuk? Karena kan juga sudah sempat rekor ya di 2022 kemarin. Ya, untuk BCA sih aku sendiri lebih cenderung mungkin bisa bertahap untuk akumulasi, kecenderungannya untuk investasi ya seperti yang tadi aku sampaikan. Apalagi hari ini hari pembukaan di 2023, mungkin bisa juga mulai cicil bertahap gitu untuk BCA. Kalau misalnya memang investasinya dalam jangka waktu tahunan, mungkin nanti di akhir tahun Desember mungkin investor mungkin bisa lebih merasakan bagaimana kenaikan returnnya seperti itu. Kita tahan dulu ya, nanti akan kita lanjutkan. Iya, kita langsung ke main hall Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023. Kita saksikan bersama. Oke, dapat kita saksikan di layar pemirsa ya, tamu-tamu sudah mulai masuk ke dalam main hall Bursa Efek Indonesia. Karena saat lagi acara peresmian pembukaan perdagangan di tahun 2023, tepat tanggal 2 Januari 2023, kita akan menyaksikan peresmian yang akan langsung dilakukan rencananya oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, dan pada hari ini dijadwalkan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menghadiri peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023
di mana pada Jumat lalu Menteri Keuangan juga hadir dan memberikan arahan serta apresiasi terhadap sejumlah capaian pasar modal Indonesia di tahun 2023. Pada Jumat lalu, Ibu Menteri Keuangan menyampaikan harapannya terkait peran regulator pasar modal dan juga peran pemerintah untuk dapat terus menumbuhkan kepercayaan investor pasar modal Indonesia. Dan nanti kita lihat juga bagaimana kemudian arahan atau pesan yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani pada peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2023 hari ini. Betul sekali. Dan Ibu Sri Mulyani Indrawati nanti akan menyampaikan begitu ya terkait dengan semacam sambutan dari Ibu Sri Mulyani yang akan juga didampingi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, kemudian Gubernur Bank Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawal Pasar Modal OJK, dan juga Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Kira-kira Mbak Sabrina, peluang kenaikan indeks harga saham gabungan pagi ini akan di range berapa? Untuk hari ini IHSG akan berada di range di 6.800 untuk support dan juga menguji resisten di kisaran level 6.950. 6.950 itu adalah target untuk indeks harga saham gabungan pagi ini, Fajar ya? Oke, ini sambil kita nantikan bersama Mbak Sabrina bagaimana kemudian prosesi peresmian di Menhol Bursa Efek Indonesia. Tadi targetnya sudah disampaikan, salah satu sektornya perbankan sudah disampaikan. Tapi dari emiten bank yang Mbak Sabrina sebutkan sepertinya cukup, kalau kita bisa bilang cukup konvensional begitu ya. Emiten-emiten perbankan pendatang baru belum masuk dalam bidikan di tahun ini? Ya, karena kita lihat juga sebenarnya kalau kita flashback lagi nih, beberapa saham bank digital justru di tahun 2022 ini lumayan cukup berat gitu. Bahkan menjadi kontribusi pelemah ataupun laggards buat 2022 IHSG gitu. Mungkin kalau bisa kita mention ada Arto, ada BBYB gitu ya. Beberapa saham bank digital tersebut juga nampaknya masih sangat cukup berat. Kenapa? Karena memang nuansanya ini lebih karena concern dari investor ke kenaikan suku bunga. Dan nampaknya mungkin 2023 ini masih agak lumayan tidak mudah juga dilalui ya buat bank-bank digital ataupun beberapa saham yang memang bergerak di tech company gitu. Dan kita rasa juga nampaknya lebih baik untuk di-avoid terlebih dahulu lah ya untuk semester pertama gitu ya. Untuk semester 2 mungkin kita ada masih harapan, nanti dilihat dulu gitu ya. Jadi bank digital ini agak sedikit menyentuh saham-saham teknologi juga begitu? Betul sekali. Ya, oke. Kalau memang banking, yang kedua apa sektornya? Ya mungkin untuk itu ya consumer gitu ya. Tadi ya. Consumer goods. Ya mungkin bisa dibilang juga cukup defensif karena walaupun memang 2022 ini agak berbeda juga gitu, justru kecenderungannya consumer nggak kemana-mana gitu ya. Mungkin sektor yang nggak kemana-kemana ini nih mungkin bisa kita lihat karena udah low base juga di tahun 2022, mungkin 2023 bisa jadi perhatian karena memang tadi Mas Fajar juga ada sempat mention ya, ini lebih ke arah kecenderungannya konservatif gitu ya. Kenapa konservatif? Karena kita lihat juga 2023 ini lumayan investor cenderung berhati-hati dan lebih selektif untuk memilih saham-saham yang mungkin akan diinvestasikan. Apa bukan sektor seperti energi gitu ya, metal mining ataupun minyak, karena kan itu yang masih dinilai akan menjadi pendorong seiring dengan konflik yang terjadi antara Rusia Ukraina memang saat ini cukup mereda tapi belum berakhir. Ya sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya untuk komoditi kita bisa bilang ini tahun kedua ya untuk dari kondisi perang tersebut yang mungkin harusnya sih agak sedikit mereda dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya. Jenuh beli gitu ya. Betul, dan kalau dari sisi komoditi yang mungkin bisa diperhatikan memang coal masih cukup menarik dan juga mungkin pilihan lain yaitu nikel karena kita tahu juga ini ada ini ya concern untuk beberapa mobil listrik dan lain sebagainya electric vehicle yang memungkinkan ini menjadi tahun yang agak mungkin bisa diperhatikan untuk saham-saham berbasis nikel seperti itu. Tapi kira-kira lajunya akan sekencang 2022 nggak Mbak Sabrina untuk komoditi sendiri terutama coal, nikel seperti di tahun lalu? Kalau ya tahun lalu kita agak cenderung stagnan, pengennya tuh 2023 melaju gitu ya Fajar ya. Iya, untuk kalau rasanya kalau coal sendiri yang tadi aku sempat mention bahwa all time high sudah terjadi di 2022. Mungkin sekencang kayak 2022 mungkin rasanya enggak. Tapi kalau misalnya dari kenaikan harga sahamnya ada beberapa saham yang memang masih bisa diperhatikan karena memberikan dividen yang setiap tahunnya itu cukup rutin dan bahkan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena ya balik lagi mungkin kinerjanya yang cukup positif karena ada harga average selling price yang mereka menaik dan juga volume penjualannya juga naik. Contohnya Adaro gitu ya. Aku sih lumayan suka sih untuk saham batubara contohnya Adaro gitu. Dan mungkin kalau diperhatikan dari sisi electric vehicle mungkin nanti beberapa saham nikel juga harusnya terkena imbas positif untuk itu ya untuk consideration juga bagi investor seperti itu.
Oke, ADMR dari anak usaha dari Adaro, ADMR kan tertinggi nih sepanjang tahun 2022 dengan kenaikan 1.600%. Lebih pilih Adaro-nya atau ADMR-nya nih? Untuk aku sendiri ngelihat kayaknya sebenarnya yang masih punya peluang cukup besar secara potensial return nampaknya lebih ke ADMR. Karena ADMR sendiri memang kita lihat di kinerja di 9 month 2022 juga lumayan mencatatkan kinerja lumayan positif. Dan juga di sisi lain juga dia lumayan sebagai salah satu proxy di IHSG kita yang lumayan akan mendiversifikasikan bisnisnya nanti lumayan agak banyak nih, karena kan dia coking coal ya, dan nggak banyak emiten yang bergerak di coking coal. Dan kita lihat dengan China reopening, nampaknya untuk demand dari sisi coking coal juga akan mengalami kenaikan. Sehingga rasanya ADMR sendiri secara potensial returnnya akan lumayan cukup besar secara gap gitu ya. Dan kita lihat juga sebenarnya ADMR 1.695% sebetulnya pernah menyentuh all time high-nya bahkan nyaris di 3.000-an gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih sebenarnya ADMR sendiri masih sangat menarik sekali. Strateginya gimana Mbak Sabrina untuk pemirsa yang mungkin juga memperhatikan ADMR? Ya untuk ADMR, untuk harga sekarang mungkin memang agak sideways ya secara teknikal. Mungkin bergerak di rentang 1.500, 1.600. Tapi kalau aku lihat sendiri untuk support menembus level di bawah 1.500 agak sulit seperti itu. Mungkin ya buat teman investor ataupun trader udah bisa lumayan cicil juga nih buat ADMR. Tapi kalau aku sendiri pribadi melihat ADMR sendiri sebetulnya cenderung bukan untuk ditradingkan ya. Untuk lebih ke investasi gitu. Seperti itu. Investasinya kira-kira dalam jangka waktu berapa lama? Untuk ADMR sendiri mungkin ya 1-2 tahun juga masih sangat cukup menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara value transaction, ADMR sendiri juga lumayan ramai lah untuk ditradingkan gitu ya. Jadi lumayan ya tergantung sih kan karena investor ataupun trader kan melihat ini dari sisi mana gitu ya. Karena kalau misalnya untuk trader yang mungkin udah naik berapa persen ya udah mungkin dilepas dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga yang mungkin kita lihat dari IPO di Januari sampai sekarang ada juga yang justru bahkan masih keep ADMR. Tergantung profil resikonya Tergantung mau seperti profil apa resikonya juga seperti Oke, apa. kalau ada yang merasa ADMR ini sudah ketinggian karena sudah naik 1.600% meskipun Mbak Raisa bilang ya masih ada peluang karena sempat menyentuh rekor tertinggi 3.000, harusnya bisa menguji ke posisi itu lagi. Mungkin ada pilihan lain yang agak-agak larinya belum terlalu kencang mungkin? Kalau misalnya bisa diperhatiin dari sisi komoditas ya. Untuk komoditas aku lihat yang aku masih perhatiin tuh Harum. Ya, Harum karena Harum sendiri juga mendiversifikasikan bisnisnya lumayan lebih banyak sekarang perlahan ke nikel juga walaupun kan sebelumnya memang saham batubara seperti itu kan. Dan kinerjanya juga di 9 month juga mencatatkan kinerja yang cukup baik dan juga secara pembagian dividen juga rutin dilakukan dan harganya belum kemana-mana. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya, masih cukup menarik dan juga ada satu sektor lagi consumer nanti kita gali, tapi kita harus ke Main Hall Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu untuk mengikuti peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua, Wakil Ketua, dan jajaran anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, para ketua dan pimpinan lembaga pemerintah, pejabat Gubernur DKI Jakarta, Dewan Komisaris dan Direksi Self-Regulatory Organization, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir di Bursa Efek Indonesia maupun yang hadir secara virtual. Selamat pagi dan selamat datang pada acara peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, laporan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar, kami silakan. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, Wakil Ketua Dewan Komisioner serta rekan-rekan anggota Dewan Komisioner OJK, Gubernur DKI Jakarta, jajaran direksi dan komisaris BI, KPI, dan KSEI, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat Tahun Baru 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan kita boleh berkumpul dan hadir pada acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 pada hari ini. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pembukaan perkenankan kami mengutip pemberitaan dari salah satu media keuangan internasional yang menggambarkan suasana penutupan perdagangan Bursa Saham Eropa tanggal 30 Desember 2022 yang berjudul European Stocks Lower, Ending a Brutal Year on a Weak Note. Jauh berbeda dengan suasana yang kita alami pada saat baru saja 3 hari lalu kita juga menutup Bursa Efek Indonesia. Kata kuncinya adalah brutal dalam berita ini. Karena dikatakan pasar Eropa turun disebabkan oleh kondisi yang brutal akibat perang di Ukraina, inflasi yang tinggi, dan kebijakan moneter yang ketat. Kenapa dianggap brutal? Karena ternyata the Pan European Stocks 600 Index turun 12%, yang artinya terjelek sejak tahun 2018, yang artinya lagi adalah bahkan lebih jelek dari saat pandemi 2020-2021. Terlebih lagi disampaikan bahwa the new year is also likely to be tricky for European economies and equities, as the European Central Bank has made it clear that it will keep raising interest rates in the near term, continuing its fight against inflation near record levels. Disebutkan bahwa Eurozone heading into a downturn early in the year. Di tahun baru ini masuk ke kelusuan yang berat. Sementara Bank of England, Bank Sentral Inggris,
sudah mengatakan bahwa ekonomi Inggris akan masuk terhadap apa yang diistilahkan sebagai prolonged recession, resesi yang berkepanjangan. Jadi itu suasana yang mencekam di Eropa. Dalam konteks itu, kita patut bersyukur di tengah gejolak dan ketidakpastian di Eropa dan banyak negara secara global, kinerja perekonomian Indonesia dan juga cerminannya pada kinerja pasar modal Indonesia di tahun 2022 justru bertahan dan cenderung menunjukkan kinerja yang sangat positif, bahkan terbaik dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN dan Asia secara umum. Tercermin dari kinerja IHSG ditutup 4% meningkat dibandingkan tahun lalu. Aktivitas perdagangan tahun 2022 juga mengalami kenaikan signifikan. Frekuensi transaksi harian mencapai 1,31 juta kali, yang terbesar di ASEAN. Kapitalisasi pasar tertinggi mencapai angka 9.500 triliun atau 600 miliar dolar. Artinya 50% terhadap PDB Indonesia. Terdapat 59 pencatatan saham baru IPO pada tahun 2022. Jumlah investor pasar modal meningkat mencapai 10,3 juta, yang artinya 10 kali lipat atau 1000% meningkat dalam 5 tahun terakhir sejak 2017. Menarik lagi adalah didominasi oleh investor domestik yang sudah mencapai 55% dari seluruh investor. Dan kalau dihitung yang generasi milenial dan generasi Z atau zilenial gabungannya adalah 58,7%. Itulah capaian-capaian yang luar biasa. Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Ke depan ini satu hal yang akan harus kita prioritaskan, yaitu peningkatan integritas, akuntabilitas, kredibilitas. Karena dengan begitu, maka kita akan mampu mengisi gelas yang kosong masih luas sekali dari populasi Indonesia yang memang sudah mencapai 10,3 juta, namun sebenarnya baru 4% dari populasi nasional. Dan walaupun 50% market kapitalisasi kita terhadap PDB nasional, namun hal itu masih jauh tertinggal dari di atas 100% negara-negara ASEAN yang lain. Demikian Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa yang menjadi prioritas kita ke depan dengan perkuatan perekonomian, daya tahan yang kuat, maka tidak ada istilah wait and see bagi investasi di Indonesia. It's all about investment, investment, and investment. Kita harus siap untuk itu dan kita dorong momentumnya. Terima kasih Bapak Presiden, mohon perkenan arahan dan bahan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan tayangan video Kaleidoskop Pasar Modal Indonesia tahun 2022.
Demikianlah hadirin ragam aktivitas capaian Pasar Modal Indonesia yang terangkum selama tahun 2022. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Komisioner OJK, Bapak Gubernur Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan seluruh undangan yang berbahagia. Bapak Presiden, hari ini kami berterima kasih Bapak hadir untuk peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DK OJK, tahun 2022 dalam semua berita pada tanggal 31 di bursa-bursa negara-negara maju disebutkan tahun 2022 adalah tahun yang sangat brutal. Lebih dari 30 triliun kapitalisasi US dollar hilang pada tahun 2022. Sehingga investor di global bukan create value tapi losing value. Kami sangat berharap bahwa dengan capaian yang tadi telah disampaikan oleh Ketua DK OJK melalui Bursa Efek Indonesia dan para pelaku bursa untuk pertama menutup tahun 2022 dengan sangat resilient dengan tantangan yang sungguh tidak mudah. Dan ini adalah bekal yang bagus untuk memasuki tahun 2023. Untuk tahun 2023, penekanan untuk integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas akan ditopang dengan pelaksanaan Undang-Undang P2SK yang sudah ditetapkan, dan dalam hal ini akan menjadi PR bagi kami KSSK. Dalam hal ini Pak Gubernur Bank Indonesia, kami dari Kementerian Keuangan, OJK dengan seluruh Dewan Komisionernya dan LPS untuk menjalankan secara konsisten di dalam membangun fondasi sektor keuangan yang kuat, stabil, kredibel, akuntabel, dan tentu dipercaya. Ini adalah suatu tugas yang tidak mudah namun harus dilakukan. Ini juga merupakan tugas untuk tadi menggapai potensi capital market yang begitu sangat besar di Indonesia. Kami berharap dengan Bapak Presiden hadir pada pagi hari ini akan memberikan tidak saja arahan namun juga yang paling penting semangat motivasi dari seluruh pelaku pasar, SRO, dan tentu saja dari OJK di dalam rangka untuk terus membangun integritas dan kepercayaan para investor, terutama investor pemula, investor pemuda, pemula dan yang muda yang sekarang ini menganggap bahwa mereka akan menjadi pemain di pasar dalam negeri, pasar mereka sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya harapan yang begitu besar, kita berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam hal ini KSSK akan terus bekerja di dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional khususnya sektor keuangan. Karena ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi kita semua menghadapi tahun 2023 yang disebutkan menjadi tahun ujian bagi bagaimana mengendalikan inflasi global, mencegah resesi terjadi, dan terus meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kita menganggap bahwa di dalam Undang-Undang P2SK yang harus kita lihat adalah bagaimana akses jasa keuangan diperluas
sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan, daya saing dan efisiensi bursa perlu ditingkatkan dan juga sektor keuangan, dan peningkatan instrumen serta regulasi di dalam mitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan konsumen. Penerapan prinsip aktivitas sama risiko dan regulasi yang setara menjadi sangat penting. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Presiden yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Bapak untuk hadir pada pagi hari ini sebagai sebuah simbol bagi kami semua untuk siap bekerja keras untuk mengawal tahun 2023 dengan sama, yaitu menjadi tahun yang resilient, optimis, waspada, namun kita insya Allah akan mencoba terus mencapai yang terbaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat tahun baru kepada seluruhnya, Bapak Presiden dan seluruh hadirin. Semoga tahun 2023 memberikan kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Ibu Sri Mulyani untuk tetap berada di atas panggung, dan kami mengundang dengan hormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menekan layar sentuh dan menandatangani sertifikat sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan pejabat Gubernur DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama, dan kita masih menunggu waktunya nanti Pak, tepat pukul 9. Baik, sambil menantikan saat dimulainya nanti menekan layar sentuh, perkenankanlah kami menyampaikan sepanjang tahun 2022, meskipun dihadapkan oleh sejumlah tantangan global, pasar modal Indonesia berhasil menorehkan beberapa pencapaian yang positif. Aktivitas pasar modal sepanjang tahun 2022 bertumbuh secara positif. Minat perusahaan untuk memobilisasi dana jangka panjang melalui pasar modal juga masih terus meningkat. Baik Bapak Ibu sekalian, masih 2 menit menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu saatnya Presiden Republik Indonesia nanti akan menekan layar sentuh, dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Dan pada saatnya nanti kami akan meminta hadirin sekalian untuk bersama-sama menghitung mundur. Kita masih menantikan saatnya pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat. Dan kiranya dapat kami sampaikan pula bahwa tahun 2022 Bursa Efek Indonesia juga telah meluncurkan sejumlah produk dan layanan baru serta dapat meraih penghargaan The Best Islamic Capital Market 2022 pada Global Islamic Finance Award atau GIFA. Baik Bapak Presiden yang kami hormati, kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh. Dan hadirin sekalian, marilah kita hitung mundur bersama-sama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
pembukaan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Terima kasih, kami mohon perkenan Bapak Presiden tetap berada di atas panggung dan kami silakan kepada Bapak Ibu pendamping untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kini marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Keuangan, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua OJK beserta seluruh jajaran Komisioner OJK, yang saya hormati Ketua LPS, yang saya hormati Direktur Utama BI beserta seluruh pimpinan yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada akhir tahun 2022 kemarin telah kita cabut PPKM. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang kajian selama 10 bulan terakhir, angka-angka menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan COVID-19. Angka bor, positivity rate kita, semuanya di bawah angka kematian, semuanya di bawah standar WHO. Sehingga kemarin kita putuskan di akhir tahun PPKM dicabut. Dan ini semoga bisa nanti mendorong, men-trigger ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022. Yang kedua, kalau kita lihat bursa kita, pasar modal kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1% dibandingkan bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam. Kemudian market cap, kapitalisasi pasar juga tumbuh 15% sampai di angka 9.499 triliun rupiah. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar. Di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022. Di tahun 2023, ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita. Kita tetap harus hati-hati, tetap waspada, dan tadi saya senang mendapatkan informasi dari Ketua OJK, dari Menteri Keuangan, bahwa investor di bursa kita sekarang ini 55% adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun. Dan 70% adalah di bawah 40 tahun. Artinya prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan. Dan dengan optimisme ini, optimisme tapi waspada dan hati-hati, tantangan di tahun 2022 utamanya ekonomi global
dengan ketidakpastian yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas 5%. Kalau tahun 2022 dipastikan sudah di atas 5%, tapi kita harap di tahun 2023 juga masih di atas 5%. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kita semuanya harus optimis bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan bisa mengarungi 2023 tahun ujian dengan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz dari PT Kustodian Central Efek Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan izinkan saya memimpin doa kita pada pagi hari ini sesuai dengan tata cara Islam. Mohon Bapak Ibu, saudara-saudariku yang non-muslim dapat mengikuti sesuai dengan tata cara dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami panjatkan atas perkembangan, kemajuan dan hasil-hasil yang menggembirakan yang telah dicapai oleh pasar modal Indonesia pada tahun 2022 yang lalu. Kami mohon ya Allah, pada tahun 2023 ini terus bimbing kami semua, satukan dan selaraskan hati, jiwa dan tindakan kami untuk terus berkarya terbaik dalam memajukan pasar modal Indonesia, memajukan ekonomi negeri kami. Satukan segenap energi dan sumber daya kami ya Allah untuk membangun negeri kami tercinta ini menjadi negeri yang maju, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang aman, damai, makmur lagi subur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkan kebijaksanaan dan kearifan kepada para pemimpin kami. Anugerahkanlah kesehatan jasmani dan rohani kepada mereka. Sayangi dan lindungi mereka. Limpahkan kebaikan-kebaikan dari sisimu, sehingga mereka dapat terus membimbing dan memimpin kami dalam berkarya penuh ketulus ikhlasan, berperilaku dan bertutur kata jujur, baik, sejuk dan mendamaikan. Ya Allah, ya Mukmin, Engkau yang Maha memberi keamanan. Lindungilah negeri kami dari segala macam bentuk musibah, bencana alam dan wabah penyakit. Satukan jiwa dan raga kami agar kami dapat meneruskan dan menjalankan semua program pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, sehingga kehidupan kami pulih lebih cepat lagi, perekonomian negeri kami bangkit lebih kuat lagi, menyongsong era ekonomi baru. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi rizki, limpahkan kepada kami semua rizki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah. Limpahkan pula kepada kami kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Golongkanlah kami semua ke dalam golongan hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Engkau titipkan kepada kami. Dan golongkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang banyak manfaatnya untuk kehidupan orang lain. Terimalah doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kita ikuti bersama acara peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Selamat menyongsong tahun baru 2023 dengan penuh semangat dan optimisme menghadapi berbagai tantangan untuk kesuksesan perekonomian Indonesia. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Ya, itu tadi peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2022 yang langsung diresmikan. 2023 ya. 2023 kembali, saya belum move on ya, Prisa ya. Ini 2023 yang tadi sudah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, meskipun tidak terlalu banyak yang disampaikan, tapi poinnya cukup jelas yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan apresiasinya terhadap capaian pasar modal dari sisi jumlah investor, capaian IHSG, namun juga menekankan untuk tetap waspada dan hati-hati di tahun 2023 ini, Prisa. Betul sekali. Tadi Bapak Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK sempat mengatakan tahun lalu ekonomi bisa dikatakan gejolaknya itu cukup parah ya, sampai tadi menggunakan istilah jelek gitu ya. Kemudian Ibu Sri Mulyani sempat mengatakan sangat brutal. Nah, kalau dari Pak Jokowi menyampaikan harus ada optimisme mengingat pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap bisa di atas 5%. Dan saya sampaikan sedikit pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Tadi sempat dibuka di teritori negatif dan masih berlanjut saat ini. Meskipun tadi sempat mencoba untuk hijau Fajar ya, tapi sekarang masih turun 0,04%, tipis saja ke 6846. Mungkin kita akan berbincang kembali bersama dengan Sabrina Raisa bagaimana apa yang di-highlight dari apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan dan juga Presiden tadi. Ya, untuk yang tadi disampaikan betul sekali ya, sebetulnya walaupun memang IHSG kita naik hanya sekitar 4% sepanjang tahun 2022, tapi patut di-appreciate karena kalau kita berkaca dari bursa Wall Street seperti S&P yang melemah justru minus 19,5%. Terus juga kita lihat dari bursa ASEAN, mungkin Indonesia sama dengan Singapura. Tapi kalau kita lihat KLSI untuk Kuala Lumpur, Malaysia justru melemah sekitar 3,5%. Dan kita lihat juga kecenderungannya memang ya lumayan tahun yang sangat cukup berat. Tadi disampaikan tahun yang brutal, tahun yang memang ekonominya juga agak berat gitu ya. Nggak cuma dari domestik sebenarnya, justru dari global yang menjadi pressure juga buat kondisi dari emerging market termasuk Indonesia gitu. Kekhawatiran bahwa adanya outflow dari kondisi pasar kita dan lain sebagainya. Dan ya kita patut apresiasi juga ya bahwa ya setidaknya IHSG kita sepanjang tahun ini tidak justru mengalami penurunan, tetap mencatatkan kinerja yang positif gitu meski tipis di 4%. Tapi selain IHSG, kalau untuk ekonominya sendiri dari domestik di tahun ini, apakah kemudian kita masih bisa untuk tetap optimistis bisa lebih di atas 5% atau bisa lebih baik lagi, padahal di saat yang sama potensi resiko resesi selalu disebut-sebut nih Mbak Sabrina. Ya, untuk resesi memang ini ibaratnya udah harusnya udah bisa di price in ya sama market. Karena ini udah sempat di-mention berkali-kali di tahun 2022. Betul sekali yang Pak Jokowi sampaikan juga, kita patut lebih waspada di tahun 2023. Mungkin investor akan jauh lebih selektif lagi untuk memilih instrumen terbaiknya apa gitu. Karena kalau kita lebih agresif pun kayaknya dengan kondisi yang lumayan banyak ketidakpastian, agak justru menjadi risiko juga gitu ya. Dan ya patut dicermati juga sebetulnya kalau saya sendiri melihat sepanjang 2022 dari kondisi domestik, kondisi data inflasi, untuk cadangan devisa dan lain sebagainya, sebetulnya kondisi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain ya gitu. Dan ya kita lihat 2023 kita tetap harus optimis dan juga tetap dukung lah, support lah untuk kondisi market Indonesia. Oke, masih optimis untuk melihat market Indonesia begitu ya. Dan kalau kita perhatikan terkait dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, mungkin juga bisa ditayangkan di layar ya terkait dengan grafis pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG ini melemah 0,06% di 6.846. Kemudian Jakarta Islamic Index turun 0,45%, LQ45 turun 0,28%.
Ya, ini dari grafis indeks harga saham gabungan Jakarta Islamic Index dan LQ45. Kita bergeser ke update berikutnya. Pemirsa, dari top gainers pada pagi hari ini ada saham Goto naik 3,3% ke level Rp94, BSBK naik 1,34%, BBKP naik 0,98% dan juga BCIC menguat 6,9% ke level 186. Top losersnya pemirsa, ada BBRI turun 1,62% di 4.860. Adaro turun 5,71%, 3.630. Ada MR turun tipis 0,29% di 1.690 dan PADA turun 3,15%, 246. Sementara itu dari sektoral ada teknologi menguat 0,85%, barang baku naik 0,29%, infrastruktur melemah 0,76% dan juga sektor energi terpantau melemah 0,56%. Oke, kayak teknologi nggak mau dibilang selalu jadi pemberat, makanya mengawali 2023 langsung tampil gitu. Tapi menurut Mbak Zabrina ini kayaknya masih terlalu awal Goto naik 3% nggak sih? Kayaknya masih kita harus telah dulu atau gimana? Ya, untuk Goto sendiri sebenarnya kita bisa perhatikan ya sepanjang Desember itu kan kecenderungannya memang justru mengalami pelemahan gitu. Dengan kondisi hari ini sektor teknologi lumayan memberikan kontribusi untuk IHSG. Kita lihat ini lebih ke arah karena memang Goto sendiri memiliki bobot yang cukup besar untuk IHSG seperti itu. Namun kita lihat untuk Goto sendiri dari sisi profitability memang kita lihat juga masih sangat cukup berat dan juga teknologi lagi-lagi concernnya adalah tertuju kepada kenaikan suku bunga, rasanya agak too early sih untuk bisa bilang Goto ini agak akan segera rebound dan lumayan naik signifikan seperti itu. Kita masih tunggu juga lah ya beberapa dari kinerjanya, bagaimana apakah nanti dari manajemen juga akan baru saja menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa akan fokus ke core inti dari bisnis dari Goto gitu ya. Kita lihatlah gimana impact-nya untuk intinya masih too early gitu ya. Tapi Betul tadi yang sekali. menarik adalah Adaro langsung turun 5% lebih. Nanti akan kita bahas ya. Lebih dalam lagi, tapi kita ke Menhol Bursa Efek Indonesia terlebih dahulu untuk bergabung bersama rekan David Sanoval yang sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan David. Terima kasih rekan Fajar dan juga Prisa, dan pemirsa, kita baru sama-sama saksikan aktivitas pembukaan perdagangan di 2023 sudah selesai dilakukan langsung dari Menhol Bursa Efek Indonesia, dan tadi juga langsung dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang memencet bel tanda pembukaan perdagangan di 2023 sudah kembali dimulai. Dari beberapa sambutan yang disampaikan tadi, beberapa rangkuman yang berhasil kami himpun, di antaranya adalah sambutan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mahendra Siregar yang mengatakan di mana suasana penutupan perdagangan bursa saham global terutama di Eropa ini mengalami kondisi yang cukup brutal di tahun 2022, di mana bursa saham Eropa yang kurang kondusif ini mengalami koreksi yang cukup signifikan hingga mencapai di atas 12% pemirsa, di mana posisi ini posisi terendah sejak tahun 2018 yang lalu. Koreksi terjadi merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang menimbulkan krisis energi dan juga inflasi tinggi, di mana Bapak Mahendra Siregar juga menekankan kita patut bersyukur di tengah goncangan yang terjadi karena pasar domestik masih lebih baik, di mana aktivitas indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 4,09% di sepanjang 2022 meskipun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 21%. Nilai kapitalisasi juga meningkat cukup signifikan, dan tidak hanya itu, jumlah emiten yang melakukan IPO atau yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga mencapai 59 emiten, di mana jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan juga mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang sejarah. Kedepan Bursa Efek Indonesia akan meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, terutama meningkatkan jumlah investor yang saat ini sudah didominasi oleh generasi muda.
Tidak hanya dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Mahendra Siregar, tadi juga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan dalam penutup pembukaan perdagangan di 2023, di mana tahun 2023 merupakan tahun ujian, terutama dalam mengendalikan inflasi global dan domestik, potensi resesi ekonomi global, dan juga menjaga pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Di mana Ibu Sri Mulyani juga lebih menekankan kepada tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh ekonomi Indonesia di tahun 2023 yang merupakan kelanjutan dampak dari 2022, di mana kenaikan suku bunga The Fed tampaknya masih akan terus terjadi, dan di kuartal pertama di 2023 potensi terbesar resesi atau sinyal resesi sudah mulai terlihat, bahkan sudah terjadi secara teoritis di beberapa negara global. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan akan tetap bekerja keras dalam upaya menjaga makroekonomi Indonesia di tengah tantangan berat yang ada. Selain dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan tadi pun juga Presiden Joko Widodo juga turut mengapresiasi pencapaian dari Bursa Efek Indonesia di sepanjang 2022 di tengah turbulensi dari bursa saham global dan juga perkembangan ekonomi global yang kurang bersahabat. Dan tadi juga Bapak Presiden Joko Widodo juga lebih menekankan dan lebih mengapresiasi terkait juga dengan pencapaian Bursa Efek Indonesia, terutama dari sisi jumlah investor, di mana secara persentase jumlah investor di bawah umur 30-an ini lebih mendominasi dan diikuti oleh para investor yang berada di atas umur 40-an. Dengan pencapaian ini bisa disimpulkan pemirsa, di mana prospek dari keberlanjutan Bursa Efek Indonesia ke depan ini cukup menjanjikan. Ya, dan perlu juga kami sampaikan di pembukaan perdagangan di sesi pertama atau perdagangan pertama di 2023 ini, di mana tadi indeks harga saham gabungan sempat dibuka di zona hijau pemirsa di 6.850.740, kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah, kemudian kembali berbalik ke zona hijau dengan menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan atau pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi di 6.856.889. Sementara posisi saat ini indeks harga saham gabungan kembali bergerak ke zona merah dan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.830.630. Sementara posisi saat ini indeks harga saham gabungan berada di level 6.835.087 atau mengalami pelemahan di 0,23%. Dan perlu juga kami sampaikan saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dari beberapa perbankan big cap, BBRI pemirsa mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,62%. Kemudian juga perbankan big cap lainnya, BBCA juga melemah di 0,29% dan saat ini berada di level 8.525. Perbankan big cap lainnya, BBNI juga tertekan di 0,54% dan berada di level 9.175. Dan tampaknya beberapa perbankan big cap hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dan tadi pun juga sempat kita sampaikan, meskipun mengalami tekanan dalam jangka pendek, di sepanjang 2022 beberapa perbankan big cap mencatatkan kinerja yang sangat bagus dengan mencatatkan level tertinggi di sepanjang sejarah dari 4 perbankan big cap. Dan kondisi ini juga didukung oleh kinerja yang cukup cemerlang di tengah tekanan kenaikan suku bunga di sepanjang 2022. Sementara beberapa saham yang justru bergerak di zona hijau sampai sejauh ini, tepatnya pasca pembukaan di sesi pertama, hari pertama perdagangan di 2023 ada Goto, ini mengalami penguatan di 1,10% dan berada di level 93 saat ini. Kalau kita flashback ke belakang, di sepanjang tahun 2022, teknologi merupakan menjadi lagar atau menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan dengan mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari sisi sektoralnya melemah di 87,03% secara year to date, di mana sama-sama kita ketahui Goto yang merupakan nilai kapitalisasinya atau termasuk kepada saham big cap di sektor ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan pemirsa. Di mana di sepanjang 2022 Goto sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan terlempar dari kapitalisasi terbesar atau 10 saham dengan kapitalisasi terbesar di sepanjang 2022. Dan di awal tahun ini para investor juga masih menunggu untuk data hari ini, rilis data makroekonomi Indonesia, rilis data inflasi pemirsa, kemudian juga menunggu masih dari notulensi dari The Fed terkait dengan pertumbuhan mereka di Desember, dan ini juga akan memberikan arah kebijakan bagi The Fed untuk akankah kembali menaikkan suku bunga acuannya atau lebih agresif atau lebih memperlonggar kebijakan mereka dalam menaikkan suku bunga acuan di sepanjang 2022 ini. Dan demikian rangkuman atau laporan kami
ini terkait juga dengan aktivitas penutupan perdagangan di tahun 2023 ini. Dan selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya di studio, ada Prisa dan Fajar. Ya, terima kasih David atas laporan yang disampaikan dan selamat bertugas kembali. Oke, dan tadi kita cermati ya terkait dengan saham-saham yang menjadi sasaran jual karena indeks harga saham gabungan sejauh ini masih tertekan. Ada BBRI ini masuk dalam net foreign sale meskipun sebenarnya naik Fajar 1,44%, Astra juga naik 0,88%. Tapi yang menarik lainnya adalah Adaro. Adaro ini kita lihat terpantau melemah 5,71%, 3.630 di awal tahun 2023 ini. Kenapa? Kira-kira apa yang menjadi news nih? Karena tadi kan Adaro sempat Mbak Raisa singgung di awal, sebenarnya suka ya, dan juga anak usahanya ADMR. Betul sekali. Untuk Adaro sih ini lebih karena belum lama ini Adaro kan membagikan dividen. Jadi tanggal cum date-nya ini udah lewat dan hari ini ex date-nya. Memungkinkan memang untuk para trader yang spekulasi untuk hanya mengharapkan yang namanya dividen, biasanya kecenderungannya seperti ini gitu. Nggak hanya Adaro, biasanya juga beberapa saham batubara ini kan dividen yield-nya cukup besar. Biasanya hari setelah itu banyak lakukan aksi jual, menyebabkan harga sahamnya juga cenderung mengalami koreksi. Namun kalau saya sendiri melihat ini bisa jadi opportunity juga gitu, karena kecenderungan kemarin Adaro udah lumayan naik, lumayan signifikan, dengan kecenderungan hari ini terjadi koreksi, dan juga sebetulnya IHSG sendiri ada kecenderungan hampir mungkin nanti di penutupan sesi kedua juga masih berada di level saat ini ya, maksudnya sideways, kecenderungannya melemah tipis gitu ya, karena yang tadi sempat aku mention di awal bahwa investor mungkin masih kecenderungan masih banyak yang berlibur, bursa lainnya juga masih tutup gitu ya, dan kita lihat Dow Jones untuk futures juga kecenderungannya melemah gitu ya, jadi memungkinkan ya untuk hari ini, dan kita masih tunggu juga data ekonomi. Oke, kalau Adaro ini turun 5,7%, ini kesempatan untuk melakukan pembelian bagi yang belum punya dan pengen beli di harga murah gitu ya. Betul sekali. Level-level saat ini 3630 sudah boleh buy? Untuk saat ini bisa diperhatikan karena tadi level melemah 5,7% di 3630, mungkin bisa cicil bertahap tuh di level 3620 start support, dan juga cicil perlahan lah seperti itu. Cicil perlahan ya, sampai batas di berapa kira-kira? Untuk support selanjutnya mungkin akan diuji di level 3.550. Mungkin di level range di 3.550 sampai di 3.600 nampaknya masih sangat cukup lumayan atraktif lah ya untuk bisa dikoleksi untuk Adaro. Oke, itu bisa menjadi langkah yang bisa mungkin saja dilakukan oleh Anda pemirsa jika memang Adaro masih masuk dalam target Anda di tahun 2023. Nanti kita ulas lebih lanjut lagi bagaimana kemudian potensi saham-saham lainnya, tapi sesaat lagi usai jeda. Oke, mata saya ini nggak bisa luput dari indeks harga saham gabungan. Berharap tuh hijau Fajar, tapi tuh masih merah 0,08%. Mungkin seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Sabrina Raisa ya, karena Asia juga rata-rata masih tutup, masih libur, jadi masih cenderung sepi dan masih banyak yang liburan. Ya tenang aja, ini baru hari pertama Prisa, bahkan kita belum selesai di sesi 1 perdagangan di hari ini. Dan kembali kita lanjutkan obrolan kita pagi hari ini ya Prisa ya. Tadi Prisa sempat tanya soal Adaro. Nah saham-saham lainnya yang juga tadi sempat diulas oleh Mbak Sabrina ini soal saham-saham consumer ya. Betul, Tadi selain banking ada ya. consumer nomor 2 yang direkomendasi consumer good. Nah kita mau tahu nih saham-sahamnya dari consumer good, kan banking sudah dibahas BCA yang jadi jagoan dari Ciptadana. Kalau dari consumer good apa tuh? Kalau consumer mungkin consumer staples sudah bisa diperhatikan karena balik lagi 2022 karena ada higher inflation, memang kecenderungan untuk consumer ini lumayan ditinggalkan. Sementara banyak banget kalau kita lihat beberapa tahun lalu consumer ini sektor yang paling defensif gitu ya. Tapi ternyata nggak kemana-mana gitu. Mungkin bisa diperhatikan kenapa? Karena tadi 2023 ini mungkin akan menuju yang namanya tahun kampanye 2024 untuk pemilu yang mestinya secara historical akan ada kenaikan dari sisi consumer purchasing power. Terus juga Consumer Confidence Index di bulan terakhir yang data yang keluar juga mengalami kenaikan. Semoga aja untuk consumer yang tadinya juga bergeraknya di situ-situ aja harusnya ada angin segar untuk pergerakan dari sisi harga sahamnya. Mungkin bisa diperhatikan seperti ICBP gitu ya. Karena ICBP ini dari untuk noodle segmentnya ini kan kita tahu semua orang makan Indomie gitu ya. Walaupun inflationnya mengalami kenaikan, tapi untuk kecenderungan dari company untuk agresif menaikkan dari sisi average selling price harusnya mereka tetap bisa memaintain market share mereka gitu. Karena ya secara branding udah sangat kuat gitu ya. Orang ya banyak lah yang orang konsumsi Indomie dan lain sebagainya gitu. Mungkin dari sisi downside risk memang bisa kita perhatikan tahun ini mungkin masih akan terjadi nih tahunnya battle antara
central bank yang menaikkan suku bunga, namun di sisi lain juga inflation masih terjadi seperti itu. Tapi untuk consumer semoga akan ada angin segar lah dengan tahun 2024 yang mungkin pemilu akan berlangsung. CBP year to date, ya naiknya tuh sekitar 14,57%, terlalu optimis. 10.025 dan Indofood naik 3,44%, termasuk sektor saham begitu ya, dari sektor consumer dengan net foreign buy tertinggi. Nah, Anda melihat masih ada peluang lanjut ya untuk tahun 2023 ini? Ya, sebetulnya kalau kita berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, nggak 2022, sebetulnya untuk ICBP sendiri kan harganya lumayan lebih tinggi daripada harga terakhir kemarin penutupan di 10.000 ya. Jadi harusnya kalau memang ini jangka panjang, mid to long term, harusnya ini akan jauh lebih efektif lah untuk kita investasikan di tahun ini, yang dimana tadi Pak Jokowi bilang harus lebih berwaspada, lebih selektif gitu ya, ketimbang mungkin saham-saham yang mungkin kita perhatikan masih ada kecenderungan downside risk yang lebih besar. Seperti ya kenaikan suku bunga, kita tahu tadi di awal juga aku mention kayak sektor teknologi, mungkin memang di first half 2023 akan lebih tetap berat ya, sama seperti second half di 2022. Tapi kita nggak tahu nanti nuansanya seperti apa. Kalau misal The Fed ternyata lumayan akan perlahan menurunkan kecenderungannya untuk tidak agresif dalam menaikkan suku bunga, harusnya akan jadi booster juga untuk saham-saham tech di second half 2023 seperti itu. Karena kita perhatikan juga banyak startup yang juga lumayan ya beritanya banyak layoff karyawan dan lain sebagainya. Ini kan kecenderungan lebih karena mereka tidak lagi beberapa yang mungkin sulit mendapatkan funding seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ya balik lagi investor cenderung akan lebih selektif untuk menaruh investasi mereka, untuk memilih instrumen apa yang terbaik untuk bisa diinvestasikan di tahun 2023. Oke, lebih selektif, salah satunya consumer goods, tadi ada ICBP, sekarang leveling di 10.075. Targetnya di berapa sebetulnya untuk ICBP? Nah itu dia, masuknya udah tahu, kira-kira kita bisa nunggu sampai kapan? Terakhir sih untuk kita punya analis dari Ciptadana merekomendasikan di level 11.000, tapi ini belum di-revise karena kita masih nunggu juga data kinerja mereka di full year, dan juga ini menjadi perhatian juga kalau memang ternyata kinerjanya above estimate, biasanya kita akan revise. Target price-nya akan jauh lebih tinggi. Dan kita lihat secara PI juga ICBP terbilang tidak begitu mahal di kisaran level 14 kali. Sehingga kalau kita compare dengan peers-nya, ICBP nampaknya masih sangat cukup menarik lah. Masih cukup atraktif lah untuk bisa diperhatikan. Selain ICBP atau ICBP, dari consumer yang berikutnya ada lagi tidak, atau ya itu dulu ICBP aja? Mungkin bisa diperhatikan yang kedua Mayora ya. Karena Mayora punya segmen biskuit, mereka juga market share-nya masih cukup besar dibandingkan peers-nya lagi-lagi. Dan kita lihat juga mereka masih bisa memaintain margin mereka dengan baik di tengah kondisi 2022 yang lumayan sulit. Tapi mereka masih bisa maintain dengan baik gitu. Rasanya itu jadi bisa diperhatikan juga untuk Mayora ya. Mayora dalam 1 tahun terakhir kenaikannya 13,24% di 2.500. Secara valuasi dibandingkan yang lain, apakah juga masih tergolong lebih rendah sehingga peluang kenaikan dari Mayora ini bisa masih lagging gitu? Untuk Mayora sebetulnya kalau tadi kita compare dengan ICBP jauh lebih murah. Mayora jauh lebih tinggi ya untuk PI-nya. Tapi balik lagi karena mereka kuat dalam sisi segmen untuk biskuitnya, nampaknya kita lihat ini jadi jadi lumayan bisa mereka menopang untuk sisi kinerja mereka. Karena market share mereka juga cukup tinggi. Sehingga ya 2023 nampaknya ini mereka tetap bisa maintain lah ya secara in terms of margin, dan juga dari sisi mereka punya average selling price dan volume mereka seperti itu. Oke, Mayora, kemudian juga ICBP, tapi saya mungkin mewakili teman-teman yang juga punya saham consumer goods, terutama di rokok nih, Mbak Sabrina. Ini sepertinya HMSP, GGRM begitu ya, tidak terpantau kemana-mana sepertinya. Apakah ini juga belum bisa dijadikan pilihan karena kita tahu cukai rokok naik lagi begitu ya, kemudian penjualan rokok batangan bahkan dilarang. Nah ini adakah optimisme yang bisa kita jaga untuk consumer goods rokok? Nampaknya untuk rokok downside risk-nya masih cukup besar in terms of regulation dan lain sebagainya. Jadi kalau saya pribadi sih lebih cenderung avoid dulu ya saham-saham rokok. Avoid dulu. Oke, kalau misalnya sudah punya nih, kan nggak gampang meng-avoid, ya misalnya sudah punya dan lagi rugi gitu ya. Apa strategi yang tepat untuk gudang garam mungkin atau HMSP? Kembali lagi untuk money management dari tiap investor ataupun trader sendiri ya. Mungkin kalau misalnya sudah membatasi di kisaran 20-30%, udah
loss-nya udah cukup besar, unrealized-nya nampaknya karena kondisinya balik lagi nih lumayan agak selektif. Rasanya kalau saya mungkin akan dilepas terlebih dahulu. Dilepas terlebih dahulu ya. Tidak bisa mengharapkan dividen dari dua saham emiten rokok seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan lebih ke saham-saham lain yang jauh lebih atraktif seperti itu. Sahamnya juga atraktif, dividennya juga bagus daripada cuma mengandalkan dividen. Ya, dan ruginya bisa lebih dalam ya. Betul, dan downside risk ini kita belum tahu, ketidakpastiannya masih sangat cukup besar seperti itu kan. Ya, lebih baik kita cari opportunity yang lain. Bukan hanya venture capital ataupun angel investor yang harus pilih-pilih ya ke startup, tapi sekarang investor retail maupun juga ya yang ada di rumah pemirsa harus pilih-pilih ya kalau mau berinvestasi di pasar modal karena ada yang resikonya itu cukup signifikan. Harus 2023 juga harus berani cut loss. Betul sekali. Gitu ya. Oke, di 2023 masih banyak sektor yang tentunya bisa kita pilih-pilih, bisa kita perhatikan, tapi untuk tahun ini sekali lagi apa optimisme yang bisa kita angkat dan bisa menjadi harapan untuk pelaku pasar bahwa pertumbuhannya bisa lebih tinggi dari sisi indeks harga saham gabungan dan juga portofolio investasinya juga bisa dimaksimalkan, Mbak Sabrina? Untuk peluang rasanya capital market Indonesia rasanya masih sangat cukup besar. Tadi Pak Presiden juga bilang bahwa investor saat ini 50% dari mereka yang berumur di bawah 30 tahun dan 70% di kisaran 40 tahun. Rasanya secara opportunity kita lihat dari in terms of jumlah investornya juga ini kita masih cukup rendah ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya yang udah banyak investornya tuh banyak yang investasi di bursa capital market gitu. Dan kalau kecenderungannya kita lihat balik lagi ke data ekonomi. Pastinya ini akan menjadi concern yang sangat cukup besar untuk menjadi booster di tahun 2023. Mungkin yang pertama harusnya COVID yang juga sekarang sudah melandai, bahkan PPKM semua sudah dihentikan ya. Harusnya kondisi ekonomi aktivitas harusnya akan kembali pulih dibandingkan compare 2020 dan 2021. Beberapa sektor yang mungkin nggak kemana-mana mungkin harusnya akan berjalan dan kondisi infrastruktur yang mungkin akan jadi concern pemerintah juga akan dilakukan lagi. Dan di samping itu juga global harusnya yang patut dicermati adalah kembali lagi kenaikan suku bunga. Karena balik lagi battle antara central bank dan juga inflation. Gimana cara tetap bisa menjaga kondisi ekonominya, namun di sisi lain karena adanya inflation yang cukup tinggi, mereka harus tetap bisa jaga seperti itu. Jadi ya harapannya semoga nantinya kalau The Fed menaikkan suku bunganya ternyata perlahan, bahkan ya slow lah seperti itu kan harusnya semua central bank akan melakukan hal yang sama, termasuk juga Indonesia seperti itu. Dan harapannya akan bisa membuat kondisi lebih baik. Oke. Bagaimana dengan kebijakan terkait dengan ya jam perdagangan rencananya akan kembali gitu ya seperti pra pandemi. Tapi yang menjadi concern ini adalah sistem AR simetris yang sekarang kan masih asimetris di mana kalau kita tahu kalau terjadi auto reject bawah itu maksimal 7%. Jadi terkadang tuh agak slow gitu berhari-hari. Nah, kalau misalnya sudah simetris lagi, ini dalam sehari sebuah emiten mungkin turunnya bisa 20%. Nah, itu sejauh mana akan menjadi trigger untuk market? Apakah lebih ke positif atau gimana ya? Sebetulnya kondisi AR simetris itu kan sebelumnya memang jadi peraturan yang sudah terjadi di bursa kita ya, bukan peraturan baru sebetulnya. Kita akan kembali ke pra pandemi. Sebetulnya yang paling akan sedikit berubah adalah gimana cara mengadjust ataupun adaptasi kembali. Khususnya ini akan ke-reflect ke trader ataupun scalper. Tapi kalau investor rasanya kalau mereka memang jangka panjang nggak begitu signifikan gitu dengan pergerakan market yang sangat fluktuatif. Yang akan kerasa impact-nya itu adalah mereka trader ataupun scalper gitu ya. Harusnya sih akan ke arah positif. Kenapa? Karena kalau misalnya selama ini market turun 7%, lebih baik mungkin lebih cepat 25%, 35%, tapi mereka bisa melakukan aksi ya, dalam arti bisa langsung eksekusi atau segala macam gitu ya. Nampaknya sih diresponnya harusnya cukup positif dan kita juga harus ngikutin juga kan regulasi yang udah ditetapin bursa dan kita harus support seperti itu. Oke, kalau misalnya ya ini kan lebih akan berpengaruh ke yang senang trading harian ataupun scalper gitu. Apakah nanti akan mempengaruhi nilai transaksi juga di Bursa Efek Indonesia? Yang cenderung didominasi sekarang kan oleh lokal gitu ya. Sementara asing hanya 30%, lokal sudah lebih kayak 70%. Tapi meskipun nilainya ya masih tinggian asing. Kalau saya lihat dan saya dengar dari kondisi pasar secara teknikal ya, secara praktis gitu ya. Mungkin ini akan pengaruhnya ke trader-trader yang ke saham-saham yang second liner, third liner. Karena selama ini mereka banyak scalping, banyak trading itu ke saham-saham yang memang secara likuiditas itu nggak sebesar market yang punya
market cap-nya cukup besar. Makanya 2022 banyak yang bergerak itu adalah second third liner ya. Second dan third liner. Mungkin nanti kalau 25-35% rasanya mungkin orang akan kecenderungan balik lagi ke big market cap lah ya. Yang mungkin yang back to fundamental lagi gitu ya kecenderungannya. Karena kalau kemarin memang hawa dan nuansanya lebih ke second liner, third liner tuh banyak saham-saham yang bahkan yang udah di 50 bangkit lagi dan lain sebagainya. Mungkin itu akan ada pengaruhnya seperti itu. Kalau jam perdagangan bursa yang belum kembali ke pra-pandemi menurut Mbak Sabrina ini perlu kita kembalikan lagi atau sekarang ini ya ini juga tidak terlalu berpengaruh lah? So far sih harusnya masih oke, tapi memang belakangan kalau kita perhatiin ini agak mix ya, karena Desember ini kecenderungan value transaction kan menurun. Biasa mungkin 17 T dan lain sebagainya, kemarin bahkan 6-10 T aja di range seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya nanti ada penambahan jam perdagangan, harusnya value transaction akan sedikit ada penambahan seperti itu. Tapi so far kalau kita lihat dari kinerja di Juli Agustus yang ini lebih ke reflect karena emitennya kinerjanya bagus dan lain sebagainya sih tetap oke juga sebetulnya ya. Oke, Gitu. tampaknya di penghujung tahun 2022 Bursa Efek Indonesia sudah mengeluarkan keputusan tersebut, tapi terkait dengan kapan itu akan diberlakukan ini belum ada. Belum ada. Karena tampaknya program kita juga bisa bergeser, Fajar ya, jamnya kalau jam perdagangan. Jam perdagangan nanti. Akan kita bahas lebih jauh nanti dan mengupdate juga kondisi terkini pembukaan perdagangan di awal Januari 2023 ini pemirsa. Tapi usai jeda pastikan Anda masih bersama kami. Speech aja, 5 menit silakan gitu. Apa yang harus dihindari? Harus yang dihindari. Properti kayaknya belum ya? Properti belum. Tadi udah, avoid ya, paling avoid Lebih ya ke kayak teknologi tadi, lebih kayak ya. Tapi kayak masih banyak kan sektor kayak properti. Ya sih, properti. Kayaknya belum bangkit-bangkit deh. General, kenaikan suku bunga properti gitu-gitu ya. Berapa? Oke. Nggak dianderin Mas, kita kan butuh persiapan MR. Kan dari MR di studio yang sama ya? Bisa-bisa aja. Tapi Cipta Dana temanya tahun ini berarti apa nih? Kalau bisa digambarkan dengan... EV. Kita juga mungkin rencana akan ada IPO juga. Ya. Saham EV. Itu harusnya sih electric vehicle ya mungkin tahun ini ya. Kalau EV tuh sleaze ya? List, tapi mungkin yang bisa lebih orang tuh kecenderungan ke komoditasnya. Nikelnya ya. Nikel misalnya kayak MDKA, tadinya kan cuman kayak gold sama copper. Oh sekarang lebih arahnya ke mereka mau ke nikel juga, mau ke baterai juga. Jadi kayak story-story kayak gitu sih. Nantilah ya yang emiten yang memproduksi kendaraan listrik ini, yang jual motor listrik misalnya itu nanti. Tapi ini lebih ke yang komoditasnya dulu. Antam juga kan punya nikel. Iya, jadi kayak orang lebih cenderung concernnya ke situ dulu. Kayak selis gitu kinerja juga turun semua. Ya belum lah ya. Belum. Ini kayak lebih spekulan aja ya. Yang sempat naik signifikan kemarin. Selis juga sebenarnya cuma sepeda nggak sih? Dia punya apa sih? Motor. Motor ya. Yap. Oke. 5 nggak bisa. Gak apa-apa lo kan kalian butuh siap-siap kan. Ya. Nanti ada update grafis lagi ya. Ada graf, oke. Lo aja yang buka ya. Yep. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di program spesial terkait dengan pembukaan perdagangan di tahun 2023 ini. Tadi sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun indeks harga saham gabungan masih terus mencoba untuk ke teritori positif. Ya, dari pembukaan perdagangan tadi kita sudah dapatkan begitu bagaimana kemudian respon dari Mbak Sabrina begitu ya terkait dengan pembukaan perdagangan di hari ini. Sejumlah saham dari emiten perbankan, consumer goods juga sudah kita bahas. Tapi ada satu pertanyaan yang juga ingin kita gali lebih dalam. Adakah yang harus kita hindari atau mungkin agak selektifnya agak beda gitu untuk di tahun ini, Mbak Sabrina? Harusnya ada ya? Harusnya ada nih, atau belum ada? Sebenarnya lebih, kalau hindari ya, sebenarnya tadi udah di-mention kayak teknologi gitu ya. Karena mungkin second half baru bisa dicermati lagi. Itu pun kalau ada kenaikan. Betul, kalau ya the Fed-nya ini ternyata
tidak agresif menaikkan suku bunga. Mungkin bisa jadi angin segar nih untuk saham-saham berbasis tech gitu. Karena lumayan juga kecenderungan 2022 kan melemahnya lumayan tajam ya. Saham-saham ya digital balik lagi nggak cuma tech company, justru bank yang berbau digital pun kebawa impact-nya seperti itu. Nah, kalau untuk 2023 sih rasanya yang perlu dihindari ya saham tech. Terus mungkin nampaknya properti juga belum jalan ya. Belum akan jalan-jalan ya? Belum Karena ya. faktor suku bunga yang tinggi atau apa nih? Ya, suku bunga orang juga dari sisi purchasing power-nya juga lumayan mungkin tidak lebih ke fokusnya ke sana gitu ya. Apalagi kalau kita lihat secara makro, banyak karyawan yang mungkin di layoff dan lain sebagainya. Mungkin kita pikir in general aja orang mungkin belum tentu kepikiran buat beli properti terlebih dahulu ya untuk jadi concern ataupun prioritas utama. Nomor sekian dulu ya, kebutuhan pokok dulu. Kebutuhan pokok dulu yang perlu dipenuhi gitu dibandingkan kita beli properti. Kondisinya seperti itu. Ya, tapi harapannya kalau kondisi ekonominya membaik, semuanya dalam kondisi baik-baik saja, harapannya ya semoga aja juga properti akan jalan. Konstruksi? Seperti itu. Konstruksi kita lihat juga dari nanti on the track gimana nih, government kan akan balik lagi nih untuk fokus ke infrastruktur karena sepanjang 2 tahun ini mungkin dana-dana alokasi sudah dianggarkan untuk lebih ke arah kesehatan. Ya semoga aja juga infrastruktur juga akan jalan ya selama nanti gimana eksekusi dari pemerintah sendiri untuk bisa fokus. Tapi ada potensi lagi nggak Mbak Sabrina, karena kita tahu 1 tahun lagi kan pemilu ya? Iya betul. Apakah kemudian tidak akan menjadi fokus lagi untuk pembangunan atau justru biasanya dari sebelum-sebelumnya akan ada fokus ke sana lagi dari pemerintah? Genjot lagi ya, pas kemarin agak-agak tersendat dulu karena harusnya sih digenjot ya, karena juga fokus nanti akan lebih ke arah ibu kota mau dipindahkan dan lain sebagainya. Itu kan juga jadi PR juga kan dan belum tereksekusi juga, maksudnya sekarang masih proses gitu dan semoga ya harapannya itu akan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari rencana pemerintah seperti itu. Oke, yang terkait dengan electric vehicle akan kira-kira seperti apa EV nih di tahun 2023? Kan gaung-gaungnya udah cukup panjang dari 2022 ya, apakah kita lebih ke komoditasnya atau langsung ke emiten-emiten yang memang punya atau menjual kendaraan seperti sepeda motor listrik atau gimana? Ya, kalau saya lihat kondisinya lebih ke balik lagi Indonesia untuk kondisi capital market kita akan lebih fokus di 2023 ini ke value stock gitu ya dibandingkan ya growth stock gitu ya. Dan tampaknya investor sendiri concernnya kepada saham-saham mana, emiten-emiten mana yang sudah memproduksi dalam arti dari sisi hulunya gitu ya, dari sisi komoditasnya. Mungkin kita bisa perhatikan juga beberapa saham komoditas seperti MDKA. MDKA juga mulai mendiversifikasikan portfolio bisnisnya yang tadinya hanya gold dan copper, tapi sekarang udah mulai ke baterai, mulai ke nikel dan lain sebagainya. Dan ini direspon positif seperti itu. Dan kalau kita lihat juga kondisi dari MDKA yang belakangan juga kecenderungannya lumayan slow down dari kondisi kinerja harga sahamnya juga ini bisa dianggap sebagai opportunity gitu. Karena masih banyak nanti kinerja-kinerja yang akan ke-reflect di first quarter 2023 dan juga second quarter di mana baru aja M&A, akuisisi dan harusnya kan akan nanti ke-reflect ke kinerja mereka. Ini bagaimana ya dengan persoalan antara pemerintah Indonesia ini dengan WTO kan Jar ya, yang kita tahu pemerintah dengan berani mengajukan banding. Ya, melarang ekspor nikel begitu ya. Untuk nikelnya sendiri, nah itu ada impact-nya nggak sih Mbak Sabrina? Untuk kinerja emiten ya sejauh ini kita lihat itu bisa dianggap sebagai downside risk ya kan. Maksudnya dalam arti regulasi ini kan tetap mungkin ada perubahan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi so far kita lihat kinerjanya sejauh ini masih cukup on the track gitu ya. Kayak misalnya ya Harum kayak gitu. 9-month result mereka juga mencatatkan kinerja yang cukup positif. Dan nampaknya dengan nanti story-story di tahun 2023 seperti electric vehicle yang tentunya juga government akan ke arah sana, harusnya ini akan menjadi tema juga di tahun 2023 seperti itu. Oke, MDKA kalau saya perhatikan sejauh ini masih turun 0,49%, tapi secara 1 tahun terakhir kenaikannya tuh 11%. Upside-nya akan gimana? Sekarang di 4.100. MDKA sebelumnya ketika sempat juga lumayan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sempat menyentuh level 5.000-an. Kalau kita perhatikan juga dari sisi teknikalnya memang lumayan sideways di level 43, 42 seperti itu. Dan sekarang berada di level 4.100-an ya. Kalau mau investasi nampaknya MDKA bisa mulai dikolek di kisaran level 4.000 untuk support. Kedua ya untuk support pertama di kisaran 4.100 dan juga untuk resisten MDK sendiri akan berada di level 4.600 sampai 4.900 seperti itu. Kenapa bukan Inco-nya atau Antam yang notabene nikelnya lebih besar dibandingkan dengan MDKA yang baru mau masuk ataupun baru memulai di nikel?
Ya, menariknya MDK ini karena diversifikasi dia punya portfolio bisnis. Jadi ketika mungkin kecenderungan dari nikel, kita kan masih lihat nih ya, gimana proses ke depannya seperti apa. Dan dengan investasi dari kondisi bisnisnya nggak cuma nikel, tapi juga ada gold. Kita tahu gold juga menjadi safe haven. Dan daripada kita investasi ke benar-benar ke goldnya, kadang orang berpikir ya udah investasi ke saham gold aja, MDK punya gitu kan. Terus juga Cooper juga MDK punya gitu. Jadi lebih menarik, lebih atraktif karena portfolio bisnisnya yang lumayan agak beraneka ragam seperti itu. Oke, tapi untuk Inco dan Antam sendiri belum masuk berarti dalam rencana ataupun per-EV-an di tahun ini? Mereka semua tentunya berlomba-lomba ya, nggak cuma MDKA sih. Sebetulnya banyak emiten-emiten yang justru berlomba-lomba untuk ke arah sana gitu. Bahkan yang mungkin tadinya core bisnisnya bukan EV, tiba-tiba M&A, akuisisi, hal yang berbau dengan EV gitu. Karena ya mungkin akan menjadi tema besar di tahun 2023 ini hal-hal yang berhubungan dengan electric vehicle. Tapi saat ini kecenderungan kalau kita lihat dari kinerja fundamentalnya yang cukup strong, so far ya kalau saya lihat lebih ke arah MDKA seperti itu. MDKA. Tadi Anda juga singgung Harum. Apakah Harum bisa dikatakan di posisi kedua per EV-an ini atau gimana? Ya, karena Harum ini tadinya awalnya batu bara, lalu sekarang juga lumayan mulai nih ke nikel, kontribusi dalam arti porsinya lumayan dibesarkan untuk nikel seperti itu. Dan harganya so far belum begitu naik signifikan ya, masih nggak kemana-mana, masih sideways aja gitu. Mungkin kalau invest juga masih cukup naik karena harganya belum naik lumayan signifikan seperti itu. Oke, jadi tema dari Ciptadana 2023 ini adalah banking, consumer good, kemudian yang berbau-bau EV. Oke, tapi terakhir mungkin Mbak Sabrina untuk ke pemirsa dan investor, bagaimana untuk bisa lebih siap menyikapi perjalanan pasar modal, terutama pasar saham di tahun 2023 ini? Tipsnya, tips and triknya. Kalau tips secara individual nampaknya tetap harus ada yang namanya money management. Kalau banyak di pasar saham Indonesia orang bertindak sebagai investor, ada orang bertindak sebagai trader seperti itu. Balik lagi money management penting dan risk profile setiap orang kan beda-beda. Gitu. Jadi tetap harus diperhatikan money management dan risk profile. Dan jangan lupa tadi juga Mbak Prisa sempat mention kalau ternyata saham tersebut dilihat kita review ternyata tidak sesuai dengan target kita, dengan rencana kita dan lain sebagainya ya jangan segan-segan untuk cut loss gitu ya, karena cut loss nggak selamanya salah gitu ya, karena mungkin dengan cut loss kita bisa cari opportunity yang lain seperti itu, saham-saham yang mungkin kita lihat masih sesuai dengan yang kita targetkan di awal tahun seperti itu ya, kita masih tetap harus review juga lah kinerja fundamental seperti apa gitu, seperti yang dikampanykan dari Bursa Efek juga, paham, pantau seperti itu ya, dan kita harus tetap perhatikan seperti itu. Jangan FOMO ya, sudah harus mulai menambah referensi bagaimana memilih saham-saham yang terbaik lah, dan yaitu money management, kalau memang sudah ditetapkan sekian ya disiplin untuk mengikuti rules itu ya. Baik, sebelum kita akhiri, kami update kembali pemirsa posisi indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang menjadi gainers dan losers pasca kurang lebih jelang 1 jam pembukaan perdagangan tadi ya. Ya, kita lihat langsung pemirsa informasinya dari indeks harga saham gabungan. Masih melanjutkan pelemahan 0,13% ke level 6841.78. Jakarta Islamic Index melemah 0,46%, 585.32. LQ45 terkoreksi 0,4% ke level 933.4. Kita lihat pemirsa deretan saham yang menjadi gainers dan juga losers. Ada BBKP dengan kenaikan 12,75%. GoTo masih menguat 1,1% tapi agak rendah dibanding pembukaan tadi, sekarang di 92. BSBK naik 6,71% di 159. Dan SLIS ini ya yang berbau-bau EV juga naik 8,73% di 274. Sementara top losers, CASA turun 0,69%, BBRI turun 1,62%, Adaro melemah 5,97% dan BBNI terkoreksi 0,81% ke level 9150. Kemudian kita lihat untuk deretan pergerakan sektoral, sektor manakah yang menjadi penyumbang terbesar pergerakan IHSG sampai detik ini? Ada barang baku dengan kenaikan 0,2%, konsumsi non primer 0,15%. Infrastruktur turun 0,78%, kesehatan turun 0,61%. Oke, terbilang masih normal lah ya. Dan
So far masih ya wajar lah ya di awal masih sepi, tapi kita sudah dapat poin-poinnya tadi, cermati banking, consumer good, dan juga yang berbau-bau EV. Ya, sekali lagi Mbak Sabrina, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita pagi hari ini di pembukaan perdagangan Bursa Efek tahun 2023. Semoga sukses selalu dan sehat selalu tentunya. Thank Sampai you. berjumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan pemirsa, demikian spesial program terkait dengan peresmian pembukaan perdagangan di tahun 2023. Semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Akhir kata saya Prisa Sompodatu. Dan saya Fajar Wayong, sampai jumpa. Selamat menikmati program selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sabrina.